Para jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan utama disyariatkan ibadah puasa Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar menjadikan mereka yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu menjadi manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi manusia yang senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan utama disyariatkan ibadah puasa Ramadan oleh Allah, agar menjadikan mereka yang melaksanakan ibadah puasa itu menjadi pribadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Takwa ini pula yang merupakan seruan yang seringkali diserukan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala seringkali menyeru orang-orang yang beriman agar mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Akan tetapi kita melihat masih banyak di antara kaum muslimin yang mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun lisan mereka, perkataan yang mereka ucapkan jauh dari nilai-nilai ketakwaan. Begitu pula dengan perbuatan mereka. Ketika mereka mengaku diri mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun perbuatan yang mereka lakukan jauh dari nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang bernama Talaq bin Habib, beliau pernah mendefinisikan apa itu makna takwa. Beliau mengatakan ketakwaan itu artinya adalah an ta'mal bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruk maksiyat Allah ala nurin min Allah taqafu iqab Allah. Ketakwaan itu artinya adalah kita menjalani apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena cahaya petunjuk, hidayah, pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan ketaatan itu. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas ibadah apapun itu jika Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya. Kita mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, itu mutlak pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar kemampuan kita. Kita mampu untuk bersedekah, membantu fakir miskin, itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sanggup kita berdiri qiyam di bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, itu pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka di dalam Al-Quran pada surah Al-Fatihah, Allah menggandengkan penyebutan ibadah dengan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah. Hanya kepadamu lah wahai Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu wahai Allah kami meminta pertolongan. Ayat ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwasanya manusia tidak akan mampu melakukan aktivitas ibadah apapun itu jika Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya. Karena Allah yang memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita mampu untuk ibadah. Nabi kita SAW pernah memberikan sebuah doa kepada seorang sahabatnya, Mu'adz bin Jabal, agar doa itu dibaca setelah tasyahud sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, aku meminta pertolongan kepadamu agar aku bisa senantiasa berzikir kepadamu, mengingat-ingatmu wahai Allah. Wa syukrika, aku minta tolong kepadamu wahai Allah agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa husni ibadatik, dan aku minta tolong kepadamu wahai Allah agar aku bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Apa pelajaran dari doa ini? Kita mampu untuk berzikir, kita mampu untuk bersyukur, kita mampu untuk memperbaiki ibadah karena Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Ketika kita meyakini perkara ini, maka tidak akan ada ujub pada diri kita. Kita tidak akan bangga dengan hafalan Al-Quran yang kita punya. Kenapa?
karena kita mampu menghafal Quran, karena Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Kita tidak akan pernah merasa berjasa atas infak yang telah kita keluarkan, atas sedekah yang kita keluarkan untuk membantu fakir miskin. Kenapa kita tidak merasa berjasa? Karena kita yakin kemampuan kita bersedekah, kemampuan kita berinfak, Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Jika kita tidak diberikan pertolongan oleh Allah, mustahil kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa berkhutbah di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu pada hari ini, dan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mendengar khutbah saya pada hari ini, karena Allah yang memberikan pertolongan kepada saya, dan karena Allah yang memberikan pertolongan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bisa mendengar khutbah yang saya lakukan. Tarju thawab Allah, dan ketakwaan itu setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah kita lakukan karena pertolongan yang Allah ta'ala berikan kepada kita. Lalu ibadah itu kita lakukan untuk apa? Untuk mendapatkan pujian manusia? Tidak. Tarju thawab Allah, kita ibadah untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antatruk maksiat Allah, dan kita meninggalkan segala bentuk kemaksiatan apapun itu, besar ataukah kecil, sadar ataukah tidak, semua kemaksiatan kita lakukan ala nurin min Allah, karena cahaya petunjuk yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa meninggalkan semua kemaksiatan itu. Kenapa kita tinggalkan maksiat itu? Karena kita takut dihina oleh manusia karena kita bermaksiat? Tidak. Taqafu iqab Allah, karena kita takut akan azab yang Allah timpakan kepada orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikat dari ketakwaan itu adalah kita menjadi manusia yang siap untuk diperintah oleh Allah, dan kita menjadi manusia yang siap untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak layak kita mengaku diri kita orang yang bertakwa jika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, kita masih sibuk dengan aktivitas dunia kita. Kita masih sibuk dengan aktivitas perkebunan kita. Kita masih sibuk dengan aktivitas pertanian yang kita punya, perdagangan yang kita punya, bisnis yang kita punya. Berat langkah kaki kita untuk hadir ke masjid melaksanakan salat jamaah. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang kata Nabi, "Man sami'a an-nida fala ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin." Kata Nabi, barang siapa yang mendengar kumandang azan namun dia tidak hadir ke masjid untuk melaksanakan salat, fala ya'tihi, tidak dia datang ke masjid untuk melaksanakan salat, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Ancaman dari Nabi SAW bagi orang-orang yang tidak hadir ke masjid untuk melaksanakan salat jamaah. Kita mengaku diri kita bertakwa kepada Allah, tapi kita menjadi manusia yang masih meremehkan kedudukan ibadah salat. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, kata Nabi, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wa burhanun wa najatun yawmal qiyamah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaga salat, maka baginya cahaya, baginya bukti, dan baginya keselamatan pada hari kiamat. Lalu sebaliknya kata Nabi, "Wa man lam yuhafidh 'alaiha", siapa yang tidak menjaga salat, meremehkan kedudukan salat, tidak ada satu perbuatan maksiat dilakukan oleh seseorang hamba, diperselisihkan orang itu Islam ataukah tidak, kecuali meninggalkan salat. Ada orang melakukan perbuatan riba, selama dia tidak menghalalkan riba, dia sepakat ulama dia masih Islam. Ketika ada orang berbuat zina, selama dia tidak melakukan istihlal, menghalalkan zina, dia sepakat ulama mengatakan dia muslim. Tapi berkaitan dengan salat, ketika ada orang satu waktu meninggalkan salat, diperselisihkan Islam orang itu oleh ulama. Ada sebagian ulama mengatakan orang tersebut keluar dari Islam.
Maka saya katakan tadi, tidak ada satu ibadah, satu perbuatan maksiat dilakukan oleh seseorang diperselisihkan keislaman orang itu, melainkan ibadah, meninggalkan ibadah salat. Menunjukkan kepada kita apa? Salat itu ibadah mulia di sisi Allah. Kita khawatir Pak, ketika zakat tidak kita keluarkan. Merasa sangat berdosa ketika kita telat mengeluarkan zakat. Padahal di dalam Al-Quran Allah menggandengkan penyebutan salat dengan zakat. Kita merasa sangat berdosa ketika kita telat untuk bayar zakat. Berusaha kita agar bayar zakat itu secepatnya, karena kita tahu bahaya yang meninggalkan tidak bayar zakat. Tapi kenapa salat kita remehkan? Padahal Allah Subhanahu wa taala menggandengkan penyebutan salat dengan zakat di dalam Al-Quran. Wa aqamus shalah wa atuz zakah, kata Allah. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Lalu kata Nabi SAW, wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salat, diremehkan penyebutan salat, lam yakun lahu nurun, tidak ada cahaya baginya, wala burhanun, tidak ada bukti baginya, wala najatun yaumil qiyamah, dan tidak ada keselamatan baginya pada hari kiamat. Akan tetapi kata Nabi, wa yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Akan tetapi kata Nabi, siapa yang meremehkan kedudukan salat, tidak menjaga salat, maka pada hari kiamat Allah akan kumpulkan dia dengan Qarun, Allah akan kumpulkan dia dengan Fir'aun, dan Allah akan kumpulkan dia dengan Haman, dan Allah akan kumpulkan dia dengan Ubay bin Khalaf. Kita mau berkumpul dengan gembong-gembong orang kafir itu di dalam neraka? Ketika kita tidak mau, maka jagalah ibadah salat. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak layak kita mengaku diri kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika anak kita atau anak perempuan kita, istri kita keluar rumah dalam keadaan aurat mereka terbuka, tidak tertutup secara sempurna, kita diam 1000 bahasa. Tidak kita larang mereka keluar dengan keadaan seperti itu. Santai-santai saja kita keluar. Dalam keadaan istri dan anak kita keluar rumah dalam keadaan aurat mereka tidak tertutup secara sempurna. Ini kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ketakwaan inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan sarana yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan kita. Allah tidak menjadikan harta sebagai alat untuk memuliakan kita. Allah tidak menjadikan jabatan sebagai alat untuk memuliakan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan takwa sebagai sarana untuk memuliakan kita. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah, itulah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika punya harta, manusia mungkin akan memuliakan kita. Kita punya jabatan, manusia mungkin akan hormat kepada kita, taat kepada perintah kita. Apapun yang kita suruh, mereka akan mau, karena kita punya jabatan. Tapi ketika kita punya harta, ketika kita punya jabatan, tapi tidak bertakwa, kita bisa jadi mulia di sisi Allah, tapi kita menjadi manusia yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak menjadikan dua perkara itu untuk memuliakan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketakwaan itu sebagai alat untuk memuliakan kita. Maka siapapun di antara kita, apakah dia kaya atau miskin, ketika dia bertakwa kepada Allah, maka dialah orang yang paling mulia. Siapapun dia, punya jabatan ataukah tidak punya jabatan, berpangkat ataukah tidak berpangkat, bertitel namanya ataukah tidak, ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia merupakan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, maka kuncinya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita hidup di dunia ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah punya masalah. Kita hidup di dunia ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya ujian. Di surah Al-Balad Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia itu dalam keadaan penuh dengan keluh kesah, punya berbagai macam masalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami jadikan kehidupan dan kematian itu untuk menguji kalian, siapakah yang paling baik amalnya. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya siapapun kita, apabila kita merasakan kehidupan dan kita akan merasakan yang namanya kematian, maka kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya ujian Allah. Maka ketika kita hidup di dunia berharap Allah tidak menguji, mustahil. Kita hidup di dunia pasti diuji oleh Allah. Berbagai macam bentuk ujian Allah berikan kepada kita. Ada yang diuji dengan istri yang tidak mau taat kepada suaminya. Ada pula yang diuji suami yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keluarga yang diuji dengan anak yang tidak mau taat kepada orang tuanya. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan cacatnya fisik, ada yang diuji dengan kekurangan harta, ada yang diuji dengan pengaruh buruk masyarakat, ada yang diuji dengan pengaruh buruk tetangga. Berbagai macam ujian Allah berikan kepada kita di dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci kepada kita agar kita bisa lepas dari ujian itu. Solusi dari ujian tersebut, Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan memberikan jalan keluar kepadanya. Di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Mujadilah ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir." Allah mengatakan, sesungguhnya Allah telah mendengar pengaduan seorang istri kepadamu atas tingkah laku suaminya. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ayat ini turun berkaitan dengan seorang sahabiah yang hidup di masa Nabi, seorang wanita mulia. Beliau bernama Khawlah binti Tha'labah. Khawlah binti Tha'labah ini pernah terjadi pertengkaran hebat antara dia dengan suaminya. Khawlah binti Tha'labah punya masalah di rumah tangganya. Terjadi pertengkaran hebat antara dia dengan suaminya, hingga suaminya mengucapkan sebuah perkataan kepada Khawlah binti Tha'labah, "Anti ka dhahri ummi." Wahai Khawlah, sesungguhnya engkau itu seperti punggung ibuku. Ucapan ini jika diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, maka menjadikan si suami haram untuk menyentuh istrinya. Dalam masalah fikih, pembahasan ini disebut dengan masalah bihar. Ketika suaminya sudah selesai mengucapkan perkataan itu, lalu dia pun menyesal atas ucapan yang telah dia keluarkan, maka dia pun datang kepada Khawlah binti Tha'labah, ingin menyentuh Khawlah binti Tha'labah. Lalu kata Khawlah kepada suaminya, "Wahai suamiku, jangan engkau dekat-dekat kepadaku hingga Allah dan Rasulnya memutuskan hukum di antara kita." Karena ucapan itu, "Anti ka dhahri ummi," dalam tradisi masyarakat jahiliyah pada waktu itu ucapan talak. Islam belum memberikan aturan pada waktu itu berkaitan dengan ucapan zihar tersebut. Maka kemudian datanglah Khawlah kepada Nabi SAW. Dia mengadu. Khawlah bercerita kepada Nabi,
tentang kejadian dirinya dengan suaminya, maka Nabi SAW hanya mengatakan, kata Nabi, yang aku lihat dari ucapan suamimu kepadamu menjadikan engkau itu haram untuk disentuh olehnya. Kenapa Nabi hanya mengucapkan perkataan itu? Karena tidak ada ayat yang turun kepada Nabi pada waktu itu untuk memberikan solusi kepada Khawlah binti Tha'labah. Hanya itu diucapkan oleh Nabi. Dan Khawlah pada waktu itu kurang puas. Dia mengatakan, aku akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi atas masalah yang kuhadapi, hingga Allah turunkan ayat di surah Al-Mujadilah, solusi untuk masalah Khawlah binti Tha'labah. Apa pelajaran dari ayat ini? Ketika kita punya masalah, dekati Allah, bukan jauh dari Allah. Ini contoh pelajaran besar yang terjadi dari pelajaran dari surah yang saya baca tadi. Surah Al-Mujadilah ayat pertama yang bercerita tentang Khawlah binti Tha'labah. Solusi yang Allah berikan untuk Khawlah binti Tha'labah. Ketika Nabi hanya mengatakan, dengan ucapan itu Nabi mengatakan, yang aku lihat dari ucapan suamimu kepadamu, maka menjadikan kamu haram untuk disentuh olehnya. Nabi mengucapkan itu karena belum ada ayat yang turun kepada Nabi untuk memberikan solusi atas masalah Khawlah binti Tha'labah. Dia mengatakan, aku akan mengadu kepada Allah. Maka Allah turunkan ayat. Allah berikan solusi atas masalah yang dia hadapi. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita. Ketika kita punya masalah, bukan jauh dari Allah. Sebagian dari kita ketika kesulitan ekonomi, jauh dari Allah. Ketika punya masalah, jauh dari Allah. Ketika punya masalah dalam rumah tangga, masalah dengan istri, kita jauh dari Allah. Bahkan rela melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan zina dan lain sebagainya. Ketika kita punya masalah, yang harus kita lakukan adalah dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita jauh dari Allah. Inilah makna ketakwaan yang sebenarnya. Bukan hanya sebatas diucapkan di ucapan, saya bertakwa, saya bertakwa. Ketika hanya kita mengucapkan di lisan kita bertakwa, namun tidak kita aplikasikan dalam kehidupan kita takwa itu, apa bedanya kita dengan orang munafikin? Wallahu yashhadu, Allah mempersaksikan orang munafik itu pendusta. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang berhenti beramal. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa beramal di bulan Ramadan ataukah keluar Ramadan. Kita ini hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Salat malam itu bukan hanya di bulan Ramadan. Baca Quran itu bukan hanya di bulan Ramadan. Salat rawatib itu bukan hanya di bulan Ramadan. Sedekah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Kita ini hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Ketika kita hamba Allah, maka kaidah kita ibadah adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang yang namanya kematian. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.